Hadirin guru-guru kami, bapa-bapa dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Mari senantiasa kita sembari kita duduk sejenak untuk beriktikaf, sembari juga kita ingin untuk mengulang peringatan-peringatan yang ditinggalkan oleh Rasul kita, di mana dalam sebuah hadis yang bersumber daripada Muaz bin Jabal, beliau pada tahun akhir 9 setelah Hijriah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang yang bisa menyampaikan seruan dakwah kepada masyarakat yang ada di Yaman. Maka Rasul berpesan kepada Muaz dalam menyampaikan dan menyadarkan masyarakat Yaman berbeda dengan umumnya masyarakat yang ada di Makkah. Masyarakat Yaman adalah masyarakat ahli kitab yang terdiri daripada Nasrani dan Yahudi. Sedangkan masyarakat Arab dominannya adalah orang jahiliyah penyembah berhala yang tidak didasarkan kepada amalan, kepada dasar daripada kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Pesan Rasul kepada Muad bin Jabal, yang menurut riwayat Muad bin Jabal itu setelah diutus oleh Rasul sebagai wazir atau kepala ataupun pemerintah, pimpinan pemerintah di Yaman, ia tak dipindah-pindah di situ sampai dengan masa Khalifah Umar ibnu Khattab. Saat Umar ibnu Khattab menjadi khalifah, Mu'ad saat itu dipindah tugaskan menjadi gubernur di Syam. Dan ia sampai dengan wafat di Syam karena terkena dengan penyakit taun yang menimpanya pada saat itu yang di daerah Ambawa. Itulah Muaz, dua tempat ia menjadi sebagai utusan. Pesan Rasulullah kepada Muaz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Muaz, kamu akan menghadapi masyarakat yang ada di Yaman itu terdiri daripada ahli kitab. Maka yang pertama kamu harus untuk menyampaikan nasihat, penjelasan dan dakwah kepada mereka. Ajaklah mereka untuk mau bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah, dan mereka untuk mau mengakui anni Rasulullah, aku ini adalah Rasul Allah. Ini yang paling pertama yang harus kamu sampaikan kepada mereka. Fa in hum ata'u bizalik, andai kata mereka semuanya sudah tunduk mengakui dan taat terhadap ajakan yang pertama, maka barulah sampaikan kepada mereka. A'limhum, beritahukan kepada mereka, annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yaum wa lailah. Untuk mereka Allah telah fardukan untuk melaksanakan salat satu hari satu malam 5 waktu. Setelah itu, kalau mereka mau mengakui dan taat, tunduk patuh dengan ajakan kedua, fa'alimhu, maka ajak mereka itu bahawa, beritahukan kepada mereka bahawa
Allah telah memfardukan kepada mereka untuk mengeluarkan sedekah alias zakat. Yang zakat itu diambil daripada yang kaya-kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'u bizalik, kalau mereka sudah percaya, taat dan tunduk atas ajakan yang ketiga itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, hendaklah kamu untuk memuliakan, menjaga dan hati-hati terhadap harta mereka. Bila masyarakat Yaman pesan Rasul kepada Muaz sudah mengakui bahawa Allah adalah sebagai Tuhan yang Maha Esa, mereka mengakui Rasul sebagai utusan Allah, mereka mengakui tiap hari ada kewajiban salat 5 waktu, mereka juga mengakui dan taat tunduk patuh bahawa pada harta orang kaya ada kewajiban untuk dijemput Umar, untuk dijemput wahai Muaz dari harta orang-orang yang kaya dengan kadar tertentu dan serahkan kepada fakir miskin. Kalau 3 perkara ini sudah dilakukan oleh mereka, hati-hati kamu dan muliakan, jaga harta mereka. Disambung oleh Rasulullah, wattaqi da'watal mazlum, takutlah kepada Allah dari doa-doa orang yang dizalimi. Innahu laisa bainaha wa bainallahu hijab, bahwa hubungan doa orang yang dizalimi, yang terzalimi, tidak ada perantara, tidak ada penghalang antara doa mereka dengan Allah untuk diterima, walau kana fasiqan, walaupun mereka yang dizalimi itu adalah orang fasik. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang diingatkan oleh Rasulullah kepada Muaz. Mengapa indikasi mendalimi orang lain paling besar orientasinya pada harta milik orang lain? Zalim itu sudah pernah kita jelaskan dalam hadis-hadis sebelumnya. Para ulama mendefinisikan at-tasarrufu fi haqqi ghairihi bila haqqi, menggunakan, melakukan, mengambil, memperjualbelikan atau memanfaatkan milik hak orang lain yang ia tidak punya hak untuk dia kuasai pada tempat itu. Itulah perbuatan zalim. Atau melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap kewenangan dan hak hamba yang punya kewenangan dalam material. Makanya kekhawatiran Rasul kepada Muaz yang penting diwanti-wanti, iyyaka wa karaimu amwalihim, hati-hatilah dan kamu harus menghormati kemuliaan harta mereka itu, karena doa mereka tidak ada hijab antara mereka yang berdoa dengan Allah untuk diijabahkannya. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil nasihat dalam hadis Mu'ad ini. Yang pertama, orang akan setia dengan tuntunan Rasul
Maka sebagai seorang muslim yang paling penting dulu adalah kekuatan akidah yang merupakan amalan hati untuk meyakini daripada Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada Tuhan kecuali Allah saja, dan mengakui Muhammad adalah Rasul Allah. Ini menyangkut dengan tauhid. Keyakinan ini bukan di mulut, karena menyangkut dengan antasyhadu alla ilaha illallah sebagai jelmaan daripada keyakinan hati. Kalau dia mengucapkan dengan mulut yakin bahwa dia yakini tapi dengan mulut, tapi berbeda dengan keyakinan dalam hatinya, dan itu adalah muslim yang Allah tahu ia sifat kemunafikan di dalam jiwanya. Bagi mereka yang bersifat kemunafikan, maka juga pemahaman yang kedua yang diminta juga itu berat dilakukan, yang menyangkut dengan amaliyah tolen dalam berkomunikasi dan berinteraksi mengingat Allah dalam kewajiban salat sehari semalam 5 waktu. Yang di dalam salat itu tidak hanya zahirnya saja, tetapi dituntut batinnya juga adalah bisa menimbulkan hikmah. Karena hikmah dalam berkomunikasi dengan Allah, salat sebagai mengingat Allah, apa yang ketetapan Allah, apa yang Allah larang, apa yang Allah anjurkan, apa yang Allah berikan harapan, apa yang akan Allah hukum mereka, itu dia yakini dengan seyakin-yakinnya, karena dia dalam salat itu mengadu dan bersaksi serta bersumpah setiap saat. Mereka itulah yang sesuai amalan dan punya hikmah dalam hati. Disebut hikmah besar dalam salat itu, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mereka tidak pernah untuk doyan dengan kemukaran, mereka tidak mau untuk melakukan perbuatan keji, dan mereka akan menghindar daripadanya. Kemudian kalau ini yakin, barulah merasa bahwa betapa apa yang dimilikinya itu adalah bersih dengan harta yang suci. Bila Allah anugerah lebih, ingat di situ ada kewajiban untuk menyerahkan kepada penguasa dalam batas tertentu dengan takaran tertentu dalam batas hisab, dan itu adalah diserahkan kepada fakir miskin. Bila kita lihat dari anjuran Rasul kepada Muaz, zakat itu jangan ditunggu datang. Deteksi siapa orang yang kaya, siapa yang tidak didasarkan kepada pengakuan seseorang, tapi punya data dan punya standar ukuran yang konkret yang bisa ditetapkan bahwa dia itu kaya. Kalau dia kaya, punya kewajiban datang ambil. Kalau tidak dikasih, alasannya apa? Ya, nak kikir atau tidak? Ya, dari situlah menunjukkan bahwa antara dua yang di belakang menunjuki tentang yang ketiga itu dengan penuh kesadaran. Maka proses berkaitan dengan ambil harta itu, betapa tegasnya Abu Bakar setelah Rasul wafat, yang membantah dan yang ingkar terhadap zakat, ia itu punya hak untuk diperangi, dan terjadilah perang Yamamah yang begitu besar dan banyak untuk, karena itu adalah pemerangi pada orang murtad yang mereka itu tidak mau mengakui kewajiban zakat. Berkaitan dengan analisa zakat, apakah saya ini adalah wajib zakat? Dalam ayat tidak ada, dalam hadis tidak ada. Karena perkembangan orang kaya zaman ke zaman terus berputar dan berbeda. Kalau pada masa Imam Mazhab, orang yang punya penghasilan di sawahnya tanpa diairi airnya, tapi mengharap air turun dari langit dari Allah, sekali panen punya jumlah hasilnya
5 ton maka atau 5 gunca, maka dia itu dianggap sudah kaya dalam fatwa-fatwa para ulama. Maka dia wajib mengeluarkan 10% darinya untuk kepentingan fakir dan miskin atau orang-orang yang semuanya butuh perhatian. Perkembangan selanjutnya sampai dengan hari ini, kekayaan bukan orang yang pergi ke sawah dengan 2 mah tanah, sekali panen dapat 5 gunca. Lebih banyak orang lain yang kaya dan secara kasat mata siapapun mengakui dia kaya. Kalau tidak ada ketetapan dia kaya, mau-maunya dia mengatakan dirinya kaya, tanpa otoritas untuk dia menetapkan ia kaya, maka perintah Rasul turaddu. Ambil dari orang kaya, wa turaddu ila fuqara'i. Berikan kepada fakir miskin dengan kadar dan ukuran yang telah Allah tetapkan. Proses ini sebenarnya Lok Semawe adalah daerah yang paling banyak disebut dengan orang kaya. Tapi orang kaya disebut oleh uruf menyebut kaya. Bahkan susah kita katakan bahawa orang pergi ke sawah dapat 5 gunca sekali panen itu kaya. Hantu ada tekun. Mantong geek ke tangan burak. Igatnya. Menyo Honda kamati BL kali pelutun kau ikut kerja. Tapi menyotol 5 ton dengan penuh kesadaran dia. Itu 5 nalih kerja kerja. Tapi diketanya yang nak motor 88 boh siapa? Rumah yang naik Bandar Aceh, rumah di Medan, rumah di Jakarta, rumah. Tapi kadang-kadang tak mengakui dirinya itu dah kaya. Maka dia tidak merasakan bahawa kewajiban. Kalau demikian jangan tunggu. Seharusnya pemerintah menetapkan ia kaya. Punya kewajiban, perintah Rasul. Ambil dari yang kaya dan itu kumpul dengan jujur, bawa kepada fakir dan miskin. Maka dalam pengambilan itu jangan terjadinya kezaliman. Yang zakat saja kewajiban yang Allah wajibkan, tidak boleh terjadi kezaliman. Harta mereka lindungi, hak kekuasaan mereka lindungi. Jangan pernah diambil. Kalau itu hak mereka, jangan diambil. Ambil kepada hak orang lain yang kita tidak punya hak untuk mengambilnya. Itu adalah disebut dengan zalim. Dan zalim itu resikonya adalah doa mereka Allah terima. Kalau mereka betul-betul bermunajah kepada Allah, maka Rasul mengingatkan, hai Mu'ad, bertemakut ke daripada doa orang yang dizalimi dalam bentuk apapun. Apakah kita zalimi dengan segala macamnya yang tidak punya hak kita, termasuk pada masalah warisan. Menzalimi hak adik, hak abang, hak anak yatim, hak paman, hak orang tua, itu adalah kalau mereka memohon pada Allah bahawa tidak ada hijab untuk Allah terima, tapi mereka lebih bagus menerima kezaliman daripada ia mencelakakan dari abangnya. Tapi mereka belum tentu rida dengan apa yang dilakukan. Dalam konteks ini kita lihat hadis yang lain, betapa menyangkut dengan sensitifnya menggunakan daripada di luar batas kewenangan yang diingatkan oleh Rasul. Di mana hadis selanjutnya Rasulullah mengingatkan kita yang bersumber daripada Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an, kata Rasul, ista'malan nabiyyu, ia menceritakan oleh Humaid Abdurrahman bin Sa'id As-Sa'idi, ia menceritakan ista'mala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan,
memberikan tugas, menerima sebagai seorang tenaga kerja oleh Rasulullah kepada seorang laki-laki yang ada ia daripada Ibnu Lutaibah untuk tugasnya ngambil zakat. Kita sekarang enggak ada budaya jemput zakat, tunggu dibawa aja. Pada Rasul memerintahkan dan mengeskakan, walaupun tidak ada surat, dengan lisan, seorang laki-laki diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjemput sedekah atau zakat. Namun laki-laki tersebut mamma qadima qal hadza lakum wa hadza li uhdiyali. Laki-laki tersebut setelah ia menjalankan tugasnya, dibawalah hasil daripada apa yang dikumpulkan kepada masyarakat daripada zakat. Ada yang berikan kambing, dibawa kambing. Ada yang kasih unta, dibawa unta. Apa sesuai menurut kadar ukuran snif dan nisab zakat. Kalau lembu, kalau kambing 40 ekor, lembu 30 ekor, kalau unta dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga orang yang dagang tentu zakatnya adalah zakat emas, dan yang punya emas, yang punya daripada perdagangan zakat dagang dan segala macam. Setelah dia bawa ke hadapan Rasul oleh petugas yang telah Rasul tetapkan untuk melaksanakan penumpukan zakat, ia mengatakan, hadza lakum, ini zakat yang saya kumpulkan untuk Tuhan ya Rasulullah. Wa hadza uhdiya ilayya, tapi ada sebahagian ini yang dihadiahkan oleh orang-orang kaya, oleh para peternak, diberi hadiah untuk saya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasul bangun dan ia naik ke mimbar, lantas memuji Allah. Kemudian Rasul berkata, amma ba', inni asta'milur rajula minkum alal amali mimma wa liya'ti lillah fayati fayaqulu hadza lakum wa hadza hudiyatun uhdiyat ilayya. Ada seorang petugas yang sudah saya berikan kepercayaan untuk mengambil zakat, yang mereka punya gaji dan punya ongkos ujrah yang ada pada sebagai pekerja pada zakat itu yang akan diberikan kepadanya. Kemudian hasil kerjanya ia pulang dan ia bertemu dengan saya. Ia berkata, ini untukmu ya Rasulullah, ini dihadiahkan kepadaku. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummi hatta ta'tiyahu hadiyatahu in kana sadiqan. Saya sampaikan kepadanya, mengapa kamu tidak duduk di rumah bapakmu atau mamakmu sehingga datang mereka membawa hadiah itu untukmu? Mengapa dia enggak tinggal saja, coba tanpa pergi ke lapangan, tidak menjemput zakat, duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya? Apakah mereka peternak itu antar enggak dengan bukan sebab karena dia bekerja sebagai petugas negara? Bawa enggak zakat untuk dia? Kemudian andai kata ia benar hadiah ini diberikan sebagai hadiah, zat dan inti dari hadiah bukan karena kedudukan jabatan dan karena ingin untuk melakukan sesuatu. Wallahi, kata Rasul, demi Allah, la ya'khudhu ahadum minkum syai'a bighairi haqqihi illa laqiyallahu ta'ala yahmiluhu yaumal qiyamah. Demi Allah,
tiada yang diambil seseorang di antara kamu sesuatu itu yang bukan haknya, kecuali nanti ia bertemu dengan Allah di hari kiamat. Ia akan menanggung dan membawa beban itu nanti. Fala a'rifa ahadakum laqiyallah yahmilu ba'ir. Saya tidak pernah mengenal seseorang di antara kalian yang saat bertemu Allah membawa unta. Baginya Allah dengan suara unta dan kamu meringgi, dan itu beban yang akan kamu bawa. Menyata bawa unta damai, maka tabawa unta beban untuk orang akhirat. Menyata cok tabawa miliar beban. Menyata cok tanah gok 30 hektar bubar. Beban itu di hari kiamat, kata Rasul. Petan tacok bi ghairi haq. Laqi Allah yahmiluhu yaumal qiyamah. Fala a'rifna hadukum minkum laqi Allah yahmilu ba'iran ru'a au baqaratan laha huwar, atau dia membawa di pundaknya lembu yang ia sendiri juga suaranya seperti suara lembu, atau seekor kambing yang ia mengembek seperti suara kambing. Itu yang diingatkan oleh Rasul. To yang kameng nentuk lagi hi kameng dan berat kameng 20 buah kameng, kaki berat 20 buah kameng ada ruang. Demajino kahana yang melimo motor ime, maka motor dulu mobil. Tanah, kalau tanah itu 1 jengkal saja sampai 7 lapis bawa sebagai beban di akhirat nanti. Kalau yang menyangkut dengan zakat hari ini, ambil nilai berapa yang tidak punya hak untuk diambil, maka ia bertemu dengan Allah dengan membawa itu sebagai dosa. Rasul menutup, thumma rafa'a yadayhi hatta ra'iya ufratu ibtihi faqala. Kemudian Rasul setelah menyampaikan itu, siapa di antara kamu nanti aku tak pernah mengenalmu, yang kamu ambil seekor unta yang sifatnya itu bukan hakmu, kamu bawa lembu, kamu bawa kambing, maka juga kamu sampai mengembek dengan suara kambing. Habis itu Rasul mengangkat 2 tangannya. Mengangkat 2 tangan sampai nampak putih ketiaknya. Berarti manyang tak ke bawah. Rasul menggunakan baju, kan baju jubah. Baju jubah ini besar. Sampai di saat dia angkat tangan begini, nampak di ketiaknya. Lantas Rasul mengucapkan, Allahumma hal balagtu salasa marrah. Rasul mengatakan, hal balagtu, Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu. Dia ulang-ulang dari Rasul, ya Allah, ya Tuhanku, benarkah aku telah menyampaikan? Nyo kalau aku pegah, ya Allah, kalau aku pegah Pak Umar. Supaya baiknya kejadian yang lainnya. Kemudian hadis ini Bukhari Muslim muttafaq alaih. Nah, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, apa negatifnya sampai Rasul marah sekali dengan nada bahwa kalau itu kamu anggap diberi hadiah oleh pemilik lembu, pemilik unta, pemilik kambing, hadiah untukmu saat kamu bertugas untuk menjemput dan mengambil zakat. Mengapa Rasul tidak mau dan tidak boleh menerima hadiah dalam tugas untuk mengambil zakat saja? Maka ini akan besar sekali indikasi pengaruh dan bisa untuk membawa kepada petugas itu tidak tulus untuk menjalankan kualitas daripada zakat seperti yang dituntun oleh syarak. Ada indikasi nanti karena wang ini mudah untuk dilupakan kepada pesan Rasul dan bisa kolong kali kong. Han murni lagi. Nah, kambing 80 boh, kajut tak boh mentong. Kita pegang dalam tu 80 Pak Rasul.
Mungkin ke situ. Atau ambil yang paling jelek di antara yang jelek-jelek, yang bagus-bagus tinggal. Itu akan mempengaruhi petugas yang melaksanakan tugas sejujurnya seperti yang telah ditetapkan dalam kualifikasi dan dalam ketentuan kriteria yang sah diambil zakatnya. Kalau 20 ekor, kalau 30 ekor itu adalah bintu makhad. Kalau bintu makhad itu adalah seekor anak lembu yang sudah dia dilah oleh ibunya, icok yang buntuk, icok yang pijut dan segala macam, itu sudah ada ketentuan-ketentuannya, sehingga akan terjadi mengurangi daripada kualitas syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam tugas mengambil zakat itu sendiri. Maka ini dimarahi oleh Rasul, disebutlah oleh para ulama, ini bagian daripada hadiatul umal, hadiah karena sebuah usaha yang dilakukan oleh pejabat. Maka dalam konteks ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa saja hadiah yang bersifat mempengaruhi daripada syarat dan kriteria daripada yang harus didapatkan, itu adalah bagian daripada penyimpangan seperti Rasul. Ini misalnya saya katakan, kalau kita ingin adanya wakil rakyat. Wakil rakyat itu ketentuan dalam agama adalah orang yang bertakwa, yang punya ilmu, punya kemampuan dan punya kesanggupan macam-macam. Bukan kemampuan untuk ada duit dan segala macam. Itu yang diminta kepada masyarakat menganalisa. Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari memberi jawaban kepada Umar bin Abdul Aziz, di mana Umar bertanya, "Ya Abu Hasan, apa saja sih syarat-syarat yang bisa itu adalah menjadi sebagai pemimpin, termasuk yang mewakili agar bisa menjalankan fungsinya?" Apa jawab Abu Hasan? Pemimpin itu adalah fungsinya meluruskan yang bengkok, bukan membengkokkan yang telah lurus. Yang kedua, mencerdaskan yang bodoh, bukan membodoh-bodohi yang sudah bodoh. Yang selanjutnya dia katakan, ia adalah penghubung antara Allah dengan hambanya. Ia adalah pelindung bagi rakyat, mengawasi terhadap yang kuat, melindungi terhadap yang lemah. Itu jawaban Abu Hasan kepada Umar bin Abdul Aziz saat dia tanya. Lindungi yang lemah dan awasi yang kuat, baik kuatnya tenaga apa saja. Maka dalam konteks ini, fungsi daripada orang yang harus duduk yang kuat itu, andai kata dijadikan itu dengan hanya membayar sedikit demi untuk mendukung agar kita, maka kepentingan itu, hadiah yang diberikan itu, kalau tujuannya bukan kepada orientasi itu, maka itu termasuk hadiatul umal, dan itu hukumnya haram, dan itu bagian daripada riswah, dan itu perbuatan zalim. Oleh karena demikian, dalam konteks syariat, money politik merupakan perbuatan yang terkutuk, dan itu akan menghilangkan dan merusak daripada misi. Sehingga siapa
yang kamu pilih? Siapa yang banyak bayar duit pada? Kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan lembaga, itu yang lebih diutamakan. Orangnya tak tahu apa-apa pun tak apa-apa. Yang penting mau. Itu adalah politik hanya untuk kepentingan. Mempengaruhi. Oleh karena demikian, sistem memberikan hadiah untuk agar mempengaruhi jiwa orang memilihnya bagian daripada perbuatan curang, dan itu disebut dengan money politik. Oleh karena demikian, sama seperti apa yang diingatkan oleh Rasul kepada Lutaibah, kepada seorang laki-laki yang dituntut, yang diberikan kepercayaan untuk menyebut zakat, jangan ambil itu, karena dengan mengambil hadiah itu mempengaruhi jiwamu untuk tidak berorientasi kepada kualitas dan syarat-syarat yang harus kamu penuhi sebagai zakat yang harus diambil, dijemput pada orang-orang kaya. Tidak hanya dalam konteks itu, dalam konteks apapun. Seorang guru berprofesi diberikan SPPD, ya, lantas sampai sana pakai amplop lain lagi, tidak boleh terima sana. Dia sudah digaji, dia sudah dibayar uang jalan, dia semua sudah. Mengapa harus ada lagi yang itu tidak ada di dalam ketentuan? Hal ini adalah membahayakan bagian daripada apa yang ingatkan oleh Rasul. Untung kita enggak berani mengatakan, coba kamu tidak berprofesi ke sana, tidak mengunjungi ke sana, kamu pulang ke rumah bapak dan mamakmu. Menyalah bahasa Aceh lebih halus. Aceh kawa buat rumah mak ayah kapre di nayan tak tanya. Menan dalam bahasa katanya, menyayang kepada Rasul, mengapa kamu tidak pulang ke rumah bapak dan ibumu dan kamu tunggu di sana? Ada enggak dia bawa daripada uang kelebihan itu? Atau ada enggak yang hantar hadiah itu untukmu? Maka dikatakan bahwa ingat, menunjukkan ucapan Rasul itu marah, dan Rasul mengadu dan menyampaikan kepada publik agar publik tahu bahwa ia telah melakukan curang. Kembalikan semuanya bukan kepada Rasul. Apa yang diberikan itu kamu bawa pulang, kembalikan kepada yang punya. Jangan kamu bawa pulang hadiah itu. Itu hadiah adalah tidak halal, dan perbuatan yang kamu lakukan itu salah dan bagian daripada perbuatan zalim. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ya? Sebenarnya ya, mengingat waktu Isya sudah menjelang untuk masuk, dan itulah dua hadis Rasulullah, dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Ini saya sambung dari hadis berkaitan dengan perbuatan zalim yang pernah kita baca 3 hadis sebelumnya dulu. Ini saya sambung lagi supaya kita jangan terjebak kepada perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu adalah termasuk bahagian dosa besar. Mudah-mudahan kita dihindari, jangan kita ambil karena itu tidak halal. Maka oleh karena demikian, berorientasilah kepada kualitas dan kriteria yang ada. Kalau dengan sebab pengaruh pemberian itu mengurangi kualitas dan kriteria yang ada, maka akan rusaklah daripada ketentuan agama dan kebersihan daripada petugas-petugas yang ada. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Nasrullahi wa fathul qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.